Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Baik lagi sama aku Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro angkatan 2025. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin video SolidWorks kita, yaitu tentang 3D printing ya teman-teman. Jadi kita desain dulu nanti di SolidWorks, kalau udah kita pindahin ke aplikasi 3D printingnya. Jadi langsung aja kita masuk ke SolidWorks kayak. Nah, ini kayak biasa ya teman-teman, pas kita masuk itu, kita ada pilihan part assembly atau drawing. Nah, kita langsung aja bikin di part. Nah, ini untuk desainnya itu bebas aja ya teman-teman, mau kayak gimana juga, eh, mau di mana juga bebas. Tapi pastiin pas kita bikin, dia itu barangnya madep ke atas atau madep ke samping sesuai 3D printing yang kita mau. Misal kita maunya dia madep atas, jadi nanti printingnya kayak gini. Itu langsung aja kita bikin ya teman-teman. Misal kita desainnya bebas aja ya teman-teman. Misal kita bikin ini. Misal kita ekstrud dulu teman-teman. 15. Kita sketch lagi bagian atasnya. Ini misal kita bikin aja teman-teman. Desainnya bebas. Jangan pakai ini teman-teman, biar gampang. Kita hapus ini. Kita pakai
Ini kita bikin desain-desain itu aja ya teman-teman. Nah, terus misal kita kita pakai tool aja, kita potong. Nah, misal kita mau 3D printing yang kayak gini teman-teman. Kalau udah, ini langsung aja kita save. Kita save as, kita save-nya itu jadi file yang namanya STL teman-teman. Misal kita 3D print STL ya teman-teman. Kalau udah kita save. Nah ini kita oke, kita save aja. Ini kan desain 3D printing kita ya teman-teman. Kita kayak gini bikinnya nanti. Nah, kalau udah itu kita buka namanya aplikasi 3D printingnya. Kalau di sini itu kali ini kita pakainya adalah Bamboo Studio. Nah, jadi kita sesuaiin sama 3D printing yang kita pakai aplikasinya juga. Nah, karena di sini aku pakainya Bamboo Studio, Bamboo Printing, jadi aplikasi yang dipakai adalah Bamboo Studio. Nah, ini tunggu sebentar ya teman-teman, agak lama. Nah, nah, ini kalau udah posisi awal kayak gini teman-teman. Ini bisa kita create new project aja. Nah, kalau udah kita pencet yang ini teman-teman. Add ini. Terus kita cari tadi kita itu taruhnya di mana si style ini. Nah, kalau udah kita open aja. Nah, kalau udah tuh nanti dia posisinya kayak gini. Nah, ini kan terbalik ya teman-teman. Dia tuh nanti di bawah-bawahnya ada tambahan. Jadi kita bisa pencet yang oh ini teman-teman, auto orient. Nah, biar dia tuh sesuai. Jadi nanti dia dari atas ini di print kayak gini. Nah, auto orient ini ya teman-teman. Ini biar dia otomatis saja sih teman-teman. Kalau misalnya enggak, kalau teman-teman nggak mau ya teman-teman bisa rotate, rotate kayak gini, misal kayak gini ya. Nah, jadinya dia dari bawah, dari nah ini kayak gini juga bisa teman-teman. Nah selanjutnya itu kita sesuaiin sama eh, apa namanya, ini yang kita pakai teman-teman, apa namanya, filamen. Itu yang kita pakai apa, sama diameter dan flow-nya itu gimana. Nah ini kan pertama kita milih dulu nih 3D printingnya yang mana mesinnya. Kita pakainya yang Bambu Lab A1 dan teksturnya itu kayak gimana. Itu sesuaiin aja sama yang teman-teman punya. Terus buat di sini juga ya teman-teman, buat layer high, initial, sim position dan advance. Nah ini buat standar BBL-nya Bambu Lab A1. Nah itu pakainya yang mana si ininya teman-teman. Nah ini kalau udah di sini kita bisa mencet filamen atau teman-teman. Kita mau filamen pakai yang mana? Ini itu plastiknya lah. Kita pakai plastik yang mana? Misal kita mau pakai yang bambu, bambu yang mana nih? Terus generik pakai yang mana? Esun pakai yang mana? Nah, misal kita di sini pakainya PLA plus ya teman-teman. Nah ini udah tinggal kita setara-setarain aja, kita sesuaiin. Nah di sini itu ada yang namanya hmm, pattern teman-teman. Pattern ini buat dia itu nanti si 3D printingnya itu
bentukan dalamnya itu kayak gimana. Di printingnya tuh apakah concentric, rectilinear, monotonic, dan lain-lain. Ini teman-teman sesuaiin aja. Pokoknya sama sparse ini tuh dalamnya itu nanti gimana teman-teman. Apakah kotak-kotak, apakah kayak ini apa namanya honeycomb, apa gimana itu terserah teman-teman ya. Nah ini disesuaikan aja. Sama support ini ketika misalnya kita nih misalnya kita balik ya teman-teman, misalnya kita posisi awal tadi teman-teman yang nah misalnya kayak gini teman-teman, berarti kan di posisi bawahnya ini itu perlu support ya, di bawahnya sini biar nggak jatuh. Nah ini bisa pakai support, karena kita nggak pakai jadi nggak usah teman-teman. Nah kita nggak usah pakai support, kita bentuknya kayak gini aja. Nah ini others juga buat skirt dan lain-lain. Nah kalau misalnya udah di setting, kita bisa lihat di sini teman-teman, di slice plate. Nah, di slice plate ini kita punya total waktu untuk kita 3D printing tersebut. Misalnya masih kecepatan, masih kelamaan sesuai sama yang kita mau, itu bisa kita setting-setting lagi. Misal di sini nih, yang tadinya thickness-nya 1 kita kurangin. Terus buat misalnya kita ganti itu kayak gitu kayak gitu. Nih kayak sparse persentasenya itu semakin gede dia semakin keras, semakin solid teman-teman. Jadi jaraknya itu jadi makin padat. Misal bisa kita kurangin buat waktunya jadi semakin kecil kayak gitulah itu ya teman-teman buat waktu ini. Nah mungkin selanjutnya nih tinggal kita print aja ya teman-teman. Ini kita pencet print plate dan kita pilih printer. Nah ini karena aku udah printing jadi langsung aku kasih videonya aja ya teman-teman, silahkan disimak. Mau nanya nggak yuk? Enggak. Aku tanya ya. Wahyu ada 3D print di rumahnya. Menurut kalian gampang 3D print atau laser?